Oke, udah paham lah kira-kira pentingnya bahasa Inggris kayak gimana. Oke, mungkin aku lebih nambahin dikit yang apa dibilang oleh Misi. Jadi apa sih penting bahasa Inggris? Jadi sekarang kita di dunia udah masuk yang namanya globalisasi atau udah masuk ke industri 4.0 di mana segala sesuatunya udah tersentralisasi kepada internet. Pasti semua sini udah punya HP kan? Udah punya HP kan? Kalau dulu kalau kita mau sekedar untuk berbicara pada teman, kita harus menulis surat lewat botol maupun lewat partisipasi. Sekarang kita udah bisa yang namanya chattingan atau mungkin dulu namanya BBM-an kayak gitu, messengeran, WA-an kayak gitu. Jadi inilah pentingnya yang namanya teknologi. Nah, apa sih korelasinya antara teknologi dan juga bahasa Inggris? Nah, ketika kita bisa menjangkau orang yang lebih jauh, misalkan kita punya teman di Australia misal, atau di Inggris atau di US kayak gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita tidak bisa menjangkau orang lebih jauh jika kita tidak bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Itu penting banget. Dan selain itu, contoh kasarnya, ada yang mau lanjut ke pariwisata mungkin kira-kira? Nggak ada apa takut jawab atau gimana nih? Agak saru-saru diam-diam kayak gini. Ada yang mau lanjut pariwisata? Oke, mungkin aku nanya nih, cita-cita kalian ke depan jadi apa? Mulai dari depan, kira-kira. Ayo speak up aja, nggak apa-apa, belajar untuk berbicara. Di sini kita sharing session. Ayo dari Pinky, cita-cita depan mau jadi apa? Pariwisata. Ayo lagi, siapa lagi? Mau jadi apa? Ya, wisata. Juli, betul? Perawat. Jadi ayo lanjut, mau jadi apa nanti? Lanjut, Manggan mau jadi apa? Jadi guru, ya? Dosen? Wow. Nanti ini jaga-jaga masak, ini kalau teman-teman mau makan sini aja ya. Lanjut. Jadi apa? Biasakan untuk bicara agak keras ya, supaya terdengar sama teman-teman sini semua. Ayo lagi lanjut. Pramugari, wah mantap. Desi, dokter. Dokter. Semua dokter lah. Itu mang jadi mau dokter apa itu keren teman nih? Agak saru nih. Lanjut. Perawat. Oke. Dosen. Chef. Lah nih bisa nggak di kopi? Oke lanjut. Yang di belakang mana? Pariwisata. Ya? Pariwisata. Lanjut. Guru. Oke. Guru. Oke. Apalagi sini teman-teman kan banyak mau masuk pariwisata, jadi Inggrisnya benar-benar basic banget untuk kalian dipelajari kayak gitu. Bagi kalian ingin menjamah, misalkan kalian mau masuk ke bidang misalkan tersier kayak gitu, jadi bahasa Inggris sangat penting banget kayak gitu. Selanjutnya mungkin aku mau kayak sharing session juga ya, pengalaman aku dengan bahasa Inggris kayak gimana. Dulu aku awal-awal SMA tuh juga nggak sama seperti kalian, mungkin juga nggak bisa berbicara di depan umum, nggak bisa untuk gimana cara untuk deliver apa yang aku ingin sampaikan, nggak bisa bahasa Inggris juga. Tapi cuma kalau nggak yes ya no kayak gitu kan sini. Ya dua itu kalau nggak yes ya no kayak gitu. Tapi sering dengan waktu aku juga menemukan. Kan aku kakak juga gitu. Oke. Kakak lebih mas. Mungkin kakak juga. Waktu itu kakak juga melakukan kayak merasakan kalau Inggris penting nih. Kalau gue nggak bisa parah nih ke depan kayak gitu. Jadi kakak juga dulu belajar bahasa Inggris dari YouTube. Makanya kalau teman-teman nih punya HP jangan dipakai main game dulu, jangan pakai drama Korea dulu, pakai bahasa Inggris juga kayak gitu. Karena pasti yakin teman-teman jarang banget belajar dari YouTube. Ada belajar dari YouTube? Nggak ada. Jadi dari sekarang biasakan gunakan teknologi dengan tepat guna.
pakai untuk belajar, pakai untuk hal-hal yang lebih positif. Kalian mungkin berpikir sekarang kalian bisa senang-senang, tapi nanti ketika kalian sudah menginjak dunia kerja, terus kalian bisa, oh jangan itu aja, pasti kalian bakal melakukan hal-hal kayak gitu. Dan kembali pengalamanku juga, dulu aku juga bisa sampai akhirnya di mana titik aku untuk memutuskan untuk belajar bahasa Inggris. Dan karena dulu kan aku SMA-nya itu full Inggris, dari hari Senin sampai hari Jumat itu menggunakan bahasa Inggris full. Entah di sekolah, kalau mau belanja di gorengan pakai bahasa Inggris dulu, kayak gitu. Jadi sekarang dari sini kalian bisa mulai untuk bersama teman kalian, jangan pernah malu pakai bahasa Inggris sama teman kalian. Mungkin kalian kayak ada teman belajar kan, bahasa Inggris nggak apa-apa. Jangan takut ditawa, karena itu bakal penting banget untuk kalian ke depan kayak itu. Terus aku juga seorang freelancer. Kalau teman-teman tahu, freelancer bukan sebuah pekerjaan di mana kalian ya perlu datang ke kantor, tapi kalian tetap dapatkan income per bulannya kayak gitu. Aku santai banget. Aku bangun jam 8, tidur, makan, kerjanya juga online semua bahasa Inggris. Aku juga udah biasa dapat kayak pekerjaan dari Amerika, dari Australia, Inggris, udah biasa banget. Karena apa sih basicnya? Bahasa Inggris. Karena aku bisa kayak berbicara dengan mereka. Kemungkinan jika dulu waktu SMA awalnya aku nggak belajar bahasa Inggris, nggak bisa aku nggak dapat klien dari luar negeri, nggak bisa. Jadi dari sekarang, kalian apalagi sekarang udah ada kayak gini, jadi manfaatkan untuk kalian belajar lebih baik kayak gitu. Karena bakal impactnya ke depan bakal sangat tinggi. Kayak gitu. Oke, semangat ya. Oke. Jadi mulai basket. Sangat important. Selain itu, mungkin aku juga mau sharing tentang teknologi mungkin ya kalian. Ada yang pernah cita-cita masuk ke dunia teknologi? Ada yang pernah dengar data scientist? Ada pernah dengar programmer? Analisisator? Ada pernah dengar? Ada pernah dengar software engineering? Nggak ada kan? Oke. Sekarang mungkin aku sharing ke sana. Jadi sekarang 4 dari 10 orang kaya dunia adalah orang IT. Pernah ke Facebook? Yang punya Mark Zuckerberg itu satu orang kaya dunia. Nah, sekarang yang pada bilang tadi, sekarang kita mulai namanya masuk ke industri 4.0, di mana which is sudah kita masuk ke 5.0. Jepang sudah masuk di 4.0, tapi kita masih di 4.0 kayak gitu. Nah, sekarang jika kalian ingin mungkin kita datang dari latar belakang yang sama, orang yang bisa dibilang underprivileged atau memiliki ekonomi menengah ke bawah, pasti rata di sini juga kayak itu, juga sama kayak aku juga. Jika kalian ingin setidaknya nanti ke depannya, masa depannya lebih cerah, bisa nih kalian untuk sekarang belajar untuk masuk ke IT, masuk ke teknologi, kayak gitu. Mungkin mau sharing sedikit biar kalian lebih semangat. Gaji seorang software engineering per bulan tuh di atas 50 juta per bulan, fresh graduate. Keren kan? 50 juta sebulan cuma kalian diam aja depan komputer. Keren bro. Nah, sekarang mungkin kalian bisa belajar lebih dalam, karena ada nama YouTube, ada website. Ayo pergunakan dengan tepat guna. Jadi kalian gunakan untuk belajar drakor. Walaupun juga aku suka sih. Nah, itu biasa doang. Aku juga nggak suka drakor. Tapi ya suka, ya paham lah. Kayak gitu. Jadi aku juga ingin kenalkan IT itu penting loh. Ke depan, jika kalian sekarang nih, jika ada orang bilang, aku susah mendapatkan penghasilan per bulan, susah mendapatkan uang per bulan, itu menurut aku satu hal yang maksud banget. Kan di era sekarang, apa yang kita nggak bisa dapat dari IT? Orang duduk doang. Kalau kalian tahu namanya Shopee Avenue ya, kalian duduk doang sering dapat uang loh, 55 juta sebulan. Diam doang, bawa HP. Keren bro. Kayak gitu. Jadi mari gunakan teknologi kalian, mari gunakan handphone kalian dengan tepat guna agar kalian bisa mendapatkan at least pemasukan dari sana. Dari tadi yang aku lihat cita-cita ada yang pernah bercita-cita menjadi seorang programmer kayak itu. Karena aku mau perkenalkan bahwasanya ada loh
kerjaan namanya data scientist yang gajinya di atas 5 juta. Ada yang namanya kerjaan software engineering yang gajinya di atas 40 juta kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Kalian ngerti kan? Paham nggak pentingnya dua poin yang aku sampaikan. Pertama pentingnya IT, yang pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan kalian ke depan. Karena jika kalian di sekarang tidak belajar bahasa Inggris dengan IT, kalian bakal ketinggalan zaman, bro. Mungkin kalian mungkin bukan aku mendoakan, mungkin ada kan kalian tetap masih aja di sini aja. Kalian sorry to say, mungkin kalian masih tetap bekerja sebagai buruh serabutan kayak gitu. Jika kalian dari sekarang nggak belajar lebih efisien dan menggunakan teknologi kalian yang kalian punya itu lebih tepat guna lagi. Semua udah punya HP di sini kan? Punya HP? Dipakai apa aja HP? Dipakai apa aja HP kira-kira? Selain nonton drakor ya? Game. Setting pasti HP-nya. Pakai calling-callingin sayang kan? Nanti bisa minta nomor WA grupnya ya. Jadi sini aku juga mau kayak sharing juga. Kalian tuh jangan pernah untuk yang namanya memiliki mimpi yang rendah. Jangan pernah. Buatlah mimpi kalian setinggi mungkin. Emang sih kita datang dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, tapi jangan pernah menyerah. Aku punya teman dari Pempatan rendah, dia juga bukan hampir sama dengan kita, tidak punya. Kadang dia juga dulu SMA hampir nggak masuk SMA karena dia nggak punya uang untuk masuk ke jenjang sekolah. Namun dahulunya dia mendapatkan beasiswa sama seperti aku di Belemandara. Sekarang dia sudah kuliah di Jakarta. Keren nggak kuliah di Jakarta? Keren nggak? Keren dong. Kuliah di Jakarta, sekarang dia sudah magang di Apple. Ada yang bawa Apple di sini? Dia bekerja di perusahaan yang kalian gunakan. iPhone yang kalian gunakan. Keren nggak? Keren. Kalau kalian bisa belajar IT itu bisa belajar lebih dalam lagi. Kayak gitu. Mungkin kalian sekarang bisa ubah semua cita-cita kalian. Yang masih bercita-cita sebagai mungkin serius kayak yang masih profesional. Misalkan kalian aku mau jadi polisi, masalah, tapi mungkin kalian bisa mengubah cita kalian menjadi kalian yang lebih modern kayak gitu. Misalkan kalian menjadi seorang data scientist kayak gitu. Mungkin hal-hal itu mungkin kalian di sini harus pahami kayak gitu. Dan aku sadar banget sini akses terhadap sadar banget bahwa sini akses dari teman-teman di sini agak kurang ya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwasanya banyak sekali ada kayak program-program maupun penyaluran orang-orang di luar sana kayak gitu. Aku sekarang berkuliah selama 4 tahun di ITB Sukambaling, Rabena, sebuah kampus IT. Aku 4 tahun kuliah, gak bayar sama sekali. Dari awal. Caranya kayak gimana? Pastinya pertama kalian harus bisa bahasa Inggris dulu. Karena tesnya ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris tesnya kalian juga sekarang udah mulai harus belajar kayak gitu juga. Kayak gitu. Jadi pentingnya bahasa Inggris. Aku untuk nge-play beasiswa di sana 4 tahun, itu basicnya bahasa Inggris. Ke sana aku di interview pakainya bahasa Inggris kayak gitu. Pertimbangan sekarang bahasa Inggris. Jika kalian ingin nanti menjamah hal-hal yang berbeda, kayak gitu. Dan aku yakin aku aja bisa dari orang yang latar belakangnya juga gak mampu, apalagi kalian. Why not? Mungkin kalian bisa lebih dari aku lagi. Mungkin kalian bisa masuk ke Tangerang, Jakarta kayak gitu. Kenapa aku dan saya ke Jakarta, bro? Naik kereta enak ya, kayak gitu.